Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam saya doakan masuk surga. Amin. Yang tidak jawab salam saya doakan masuk angin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Amma ba'd. Hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, para sesepuh, para kiai. Ini ada kiainya Pak ya? Ada kiainya. Karena kiai itu beda dengan ustadz. Kalau ustadz itu istrinya hanya satu, tapi kalau kiai istrinya sudah dua. Sudah ada yang dua istrinya di sini? Belum, berarti masih ustadz. Yang kami hormati Ibu Ketua PWRT Provinsi Papua Bu Hajah Nur Wahidah MM. Yang kami hormati Bapak Ketua KKJB Kabupaten Mimika. Yang kami hormati Ketua LA Lamongan Joko Tingkir Pak Imam Mawardi. Yang kami hormati hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, dan yang tidak kami lupakan adalah grup Mafia Sholawat yang telah menghibur kita semuanya. Hati kita insya Allah bisa tenang, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi Agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya nanti mendapatkan syafaat dari beliau. Semoga kita semuanya nanti diajak masuk surga. Semuanya insya Allah yang hadir di tempat ini insya Allah diajak masuk surga. Karena kita cinta kepada Rasulullah. Bapak-bapak cinta kepada Rasul. Dulu pernah nggak cinta pada calon suaminya atau istrinya ibu dulu? Pernah nggak? Orang cinta itu laut pun diseberangi, gunung pun didaki, hujan pun pakai yang namanya apa Pak? Namanya payung daun pisang diterjang. Itu bukti kecintaan kita kepada kekasih kita. Tapi pada saat ini, pada sore ini kita cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah kita semuanya diajak masuk surga oleh Rasulullah. Rasulullah sudah berjanji kepada kita bahwasanya orang yang cinta kepadaku, man habbani kana ma'i fil jannah, kata Rasulullah. Barang siapa yang cinta kepadaku, maka akan bersama aku di surga. Tapi tidak semuanya Bapak Ibu. Ada orang itu yang diajak masuk surga, Rasulullah mau. Ada orang itu yang diajak masuk surga oleh Rasulullah tidak mau. Kata Rasulullah, illa man aba, kecuali orang yang tidak mau diajak masuk surga. Siapa ya Rasul? Orang yang tidak mau diajak masuk surga itu siapa? Orang yang tidak mau diajak masuk surga, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ada tiga. Yang pertama adalah orang yang tidak mengikuti sunnah Rasul. Orang yang tidak mengikuti sunnah Rasul, Pak. Bapak-bapak sudah mengikuti sunnah Rasul belum? Bapak-bapak sudah ikuti sunnah Rasul belum? Sudah? Sudah. Istrinya berapa Pak? Dulu ketika nikah itu dapat perawan ting-ting atau dapat tidak perawan ting-ting? Coba kalau kita lihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menikah, Rasulullah umur 25 tahun, istrinya umur pinten Mbak? 40. Justru yang sekarang yang dicari adalah orang yang masih muda-muda. Ada namanya jamur. Jamur itu janda di bawah umur. Katanya teman-teman ini, Pak Ustadz, lebih baik saya dapat janda rasa perawan daripada perawan rasa janda. Betul Bu, Pak?
Ibu-ibu yang semangat, betul katanya. Lamongan, 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 Lamongan. Saya itu asli Lamongan, Pak. Saya itu asli Lamongan, alamatnya di Kali Tengah. Semerep Kali Tengah, Pak. Semerep Kali Tengah, nggih. Karangmengitan niku Kali Tengah. Dan di sini ada teman kami, ada teman saya Pak Nafik, sama-sama alumni langitan beliau. Beliau adalah senior saya dan ilmunya lebih luas beliau. Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan mensyafaati 3 orang. Orang yang tidak mau diajak masuk surga yang pertama adalah tariku sunnah, orang yang meninggalkan sunnah Rasul. Sunnah Rasul itu tidak hanya nikah, Pak. Sunnah Rasul itu tidak hanya menikah, Bu, tapi sunnah Rasul itu banyak. Ada yang enak, ada yang tidak enak, ada yang berat. Apa contohnya sunnah Rasul yang enak? Pasti menikah. Apa sunnah Rasul yang agak berat? Sholat malam, Pak. Bapak-bapak, sholat malam berat atau enggak berat? Berat, ya? Kalau ada masalah, ya Allah, sholat malamnya sampai 1 malam suntuk, Pak. Nangis, Pak. Ya Allah, pacarku diambil orang, ya Allah. Nangis, Pak. Ya Allah, saya harus datang ke dukun mana lagi, ya Allah. Datang ke dukun, Pak. Sholat malam, nangis, Pak. Tetapi ketika masalah itu sudah selesai, mungkin saja sholat malam, goodbye and good luck, mungkin jarang dilakukan. Betul, Pak? Tapi insya Allah yang hadir di sini tetap istiqomah melaksanakan sholat malam. Sunnah Rasul itu berat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mendamaikan 2 suku. Pernah mendamaikan 2 suku yang disebut dengan As-Sulhul Hudaybiyah. Ada 2 suku yang mana suku itu setiap harinya perang, setiap harinya tengkar, setiap harinya fitnah memfitnah, tapi Rasulullah berusaha semaksimal mungkin Rasulullah bisa menyatukan suku tersebut, dan alhamdulillah suku tersebut itu bisa rukun guyub, sama seperti Lamongan guyub rukun selawase. Itu, Pak. Yang kedua, baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan mensyafaati kepada orang yang berani kepada orang tua. Anak yang berani kepada orang tua Rasulullah tidak mau mensyafaati, Pak, Bu. Kecil kita dulu beda dengan kecilnya anak kita sekarang, Pak. Kecil kita dulu, Pak, mainannya kelereng. Kecil kita dulu, Bu, mainannya karet. Kecil kita dulu, Pak Imam, mainan kita bentik. Sebenarnya bentik, Pak? Bentik. Tapi kecil anak kita sekarang itu, ya Allah, Masya Allah, main HP, Pak. Betul, ya? Kecil anak kita sekarang tidak ada namanya kelereng. Kecil anak kita sekarang tidak ada namanya karet. Kecil anak kita sekarang tidak ada yang namanya bentik, tetapi kecil anak kita yang dimainkan adalah HP, dan anak kita lebih hebat main HP daripada bapak dan ibunya. Betul? Kita mungkin kalau bisa hanya telepon, Pak. HP-nya HP ting-tong, 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 HP ungkal. Semerup HP ungkal, Pak, nggih? Nggih, nek wong Lamongan gak ngerti ungkal, berarti dudu Lamongan. Nggih. Nah, HP orang tuanya jauh lebih nggak bagus dibanding dengan anaknya. Anaknya minta HP, tidak murah, Pak, minta HP yang terbaru. HP apa terbaru itu, Pak? Oppo kah? Nggak tahu ya, pokoknya HP sudah. Ya. iPhone yang terbaru. HP-nya orang tuanya cukup HP jadul, tapi HP-nya anaknya luar biasa. Main WA oke, main Twitter oke, main semuanya serba oke, karena sesuai dengan perkembangan zaman. Anak kita itulah harus kita bekali, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sudah menyampaikan kepada kita, "Adibu auladakum bisalasi khisalin." Didiklah anak kamu, kata Rasulullah, dengan 3 hal. Yang pertama, hubbi nabiyikum, dan yang kedua, hubbi ahlil baiti, yang ketiga adalah wa qiraatil Qur'an. Kita didik, Pak.
anak kita cinta dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita kenalkan namanya Maulid Nabi. Kalau kita cinta kepada seseorang, namanya terukir di hati. Betul ya? Dulu bapak-bapak itu cinta atau senang dengan salah satu artis yang namanya Nike Ardilla. Masih ingat Pak Nike Ardilla? Sampai-sampai fotonya dipajang di kamar. Nggih, betul Pak Imam nggih? Fotonya dipajang di dinding Pak, karena cinta dengan Nike Ardilla. Nike Ardilla nggak tahu jenengan, tapi jenengan luar biasa. Foto di dinding itu semuanya Nike Ardilla. Cinta dengan adanya sepak bola terkenal namanya Maradona. Betul ya? Nate Pak, fotonya Maradona ditampang di rumah Pak. Nate. Nah itu Pak. Kita didik Pak, anak kita cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita kenalkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita kenalkan anak kita dengan dzurriyyatur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan kekasih, dengan keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan Habib. Di Lamongan itu ada Habib, namanya Habib Ja'far. Beliau adalah ahli sholawat. Tadi malam memimpin pembacaan sholawat di Khaul Yai Abdullah Fakih Langitan. Beliau yang mimpin, dan pas tadi malam adalah Khaul yang ke-10. Ala hadhihi niyyah wa bikulli shay'in. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga, yang pertama, hubbi nabikum, didiklah anak kamu dengan cinta Rasulullah. Yang kedua, cinta kepada ahlul bait Rasulullah. Yang ketiga adalah wa qiraatil Quran, didiklah anak kamu dengan membaca Al-Quran Pak Bu. Jangan sampai nanti ketika kita mati, kemudian anak kita tidak bisa membaca Al-Quran, tapi anak kita membawa HP, diputurkan Yasin di samping kita. Na'udzubillah. Tapi kalau anak kita bisa membaca Al-Quran, anak kita faham dengan Al-Quran, hafal Al-Quran, ngajinya lancar Al-Quran, kita mati dibacakan Yasin, dibacakan Al-Quran, khatam oleh anak-anak kita. Mohon maaf, kalau di sana, insya Allah di sini tidak ada. Anaknya kalau tidak bisa ngaji, biasa-biasa. Tapi kalau anaknya tidak bisa bahasa Inggris, dikursuskan Pak. Anaknya nggak bisa matematika, dikursuskan Pak. Kalau di sana 1 bulan bayar 300.000, dibayar. Ngaji 1 bulan, masuknya 25 hari, 50.000, double Pak, sampai 1 tahun Pak. Di sana, di sini insya Allah tidak ada. Sampai guru TPQ itu kurus-kurus. Santrinya nggak ada yang bayar. Saking jengkelnya guru TPQ, santrinya dikasih tugas PR dibaca di rumah ya. Bak fateka ba, ya fateka ya, rak fateka ro, bayaro. PR baca 100 kali di hadapan orang tamu ya. Iya dibaca. Katanya orang tuanya, waduh, saya tersinggung ini dengan Pak Ustadz ini. Sudah nak, saya kasih PR, suruh baca Ustadz nanti. Apa? Tok fateka to, rok fateka ro, kop fateka ko, toroko. Ustadz dikongkon torok. Ya Allah. Betul Pak. Kursus bahasa Inggris 1 bulan hanya masuk 5 kali, dibayar 300.000. Al-Quran 1 bulan masuk 25 kali, hanya 50.000, nggak bayar, double Pak. Sampai 2 tahun, sampai khatam Al-Quran anaknya nggak bayar. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita didik Pak anak kita dengan ilmu agama. Apalagi zaman sekarang beda dengan zaman dulu. Omongan anak kita sekarang beda dengan omongan kita dulu. Anak kita suruh, nak tolong ini nak, jawaban apa? Anak kita sabar. Pernah digitukan Pak? Nak tolong ini nak, jawaban anak kita apa? Malas. Betul?
Nak, tolong ini nak, jawaban anak kita apa? PMK. Katanya mamanya, "Yu pento." Nah, ibu karo anake padha wae. Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan mensyafaati kepada orang yang tidak mau membaca sholawat. Ternyata sholawat luar biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya fi lailatin wa naharin mi'ata marrati wajaba syafaati." Kata Rasulullah, barang siapa yang membaca sholawat kepadaku sebanyak 100 kali, saya wajib mensyafaati. Ini tadi berapa sholawat yang kita baca? Sudah lebih 100, Pak. Kita ikut saja umi-umi, apa umi-umi yuk? Kecap-kecap. Ya, daripada diam begini, Pak, lebih baik ikut. Nggih? Daripada diam, kita lebih ikut membaca sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah kita disyafaati oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadilahnya sholawat itu banyak, Pak, Bu. Dagangan kita supaya laris. Sing jual soto tak dongakno laris. Sing jual lalapan tak dongakno laris. Sing jual sembarang tak doakan laris. Jangan lupa baca sholawat. Insya Allah dilancarkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, jangan lupa sedekah. Saya luar biasa, Pak Imam tadi sambutan acara seperti ini ada 20 juta sumbangan. Okay? Bukan permintaan dari panitia, tapi sumbangan dari warga Lamongan semuanya. Ya, ada atharus sahabat yang menyatakan bahwasannya man anfaqa dirhaman fi maulidin nabi faka'annama jabalan min dahabin. Barang siapa yang meninfakkan hartanya 1 dirham saja, maka akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala 1 gunung emas. Bapak-bapak tahu 1 gunung emas? 1 dirham itu hanya 30.000 kurang lebih, Pak. Nah, ada yang nyumbang 1 juta, Pak Imam, ya? Ada yang nyumbang 500, ada yang nyumbang sekian. Insya Allah yang nyumbang maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah Subhanahu Wa Taala ganti berlipat ganda. Rezeki itu butuh dipancing, Pak. Rezeki itu butuh dipancing, Bu. Kalau rezeki kita lancar, maka harus dipancing. Bagaimana cancing rezeki? Bagaimana caranya memancing rezeki? Caranya adalah dengan sedekah. Kalau kita punya rezeki supaya lancar, mancingnya dengan sedekah supaya rezekinya banyak, maka sedekahnya harus banyak. Harus imbang, Pak. 1 harinya terkumpul 50 juta seumpama, insya Allah. Ya, kalau 2,5%-nya berapa, Pak? 50 juta itu, Pak. 250. Sedekahnya 250. Berat apa mboten, Pak, Bu? Mboten nggih? Rezeki itu butuh dipancing. Kalau kita mancing ikan dengan umpannya umpan kecil yang namanya cacing, maka dapatnya ikan betik. Semerut betik, Pak? Semerut nggih? Ikan betik enggak entuk, dapatnya ikan sili yang biasanya dimakan dengan apa? Sego buranan. Cocok ikan sili karo sego buranan. Tapi di sini nggak ada ikan sili, ya. Rezeki butuh dipancing. Kalau kita itu mancing ikan dengan kecil umpannya, maka rezeki akan sedikit. Tapi kalau kita mancing dengan umpan yang banyak, dengan besar, maka dapatnya ikan besar. Pakai umpan yang besar. Pakainya pakai apa? Kalau saya mancing biasanya, mohon maaf, karena daerah saya, daerah Kali Tengah itu daerah tambak, Pak. Jadi kalau saya mancing menggunakan dedek. Tahu dedek, Pak? Dedek dicampur kali mes. Nah, mes ya. Urea niku nggih. Dikasih air sedikit untuk mancing. Ya Allah, namanya ikan tumbruk. Semerut tumbruk nggih.